Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 ini adalah materi untuk persiapan menulis karya tulis ilmiah ya. Pertemuan ke-15, 16 nanti itu 2 pertemuan digunakan untuk praktik presentasi penilaian. Nah, berikut adalah contoh makalah yang sudah jadi dari sistematika, kemudian bahasa yang digunakan. Nah, ini nanti Anda gunakan sebagai pedoman di dalam penilaian bahasa Indonesia, tugas akhir bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dari judul. Judul di sini media pembelajaran interaktif pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris kepada anak TK Baiti Jannati Dolok Semarang menggunakan Adobe Flash. Nah, ini judul. Kemudian di bawah judul ini adalah keterangan yang mengatakan, yang menerangkan tugas ini sebagai makalah misalnya, atau misalnya nanti ini makalah saja dulu ya, makalah. Kemudian setelah judul ini adalah tujuan diadakannya tugas akhir ini. Diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia, kemudian nama perguruan tinggi. Jika sekarang sudah menjadi universitas, maka menyesuaikan saja ya. Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Kemudian logo universitas. Di bawah ini nama penulis, yaitu mahasiswa. Kemudian nama universitas, tahun penulisan tugas akhir ini. 2020. Kemudian halaman kata pengantar. Kata pengantar itu isinya ucapan rasa syukur ya, yang disampaikan penulis terkait dengan menyelesaikan tugas ya, terkait dengan tugas yang sudah diselesaikan. Sebagai contoh, bunyi kalimat di dalam paragraf kata pengantar seperti ini. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, penulis mengucapkan syukur karena telah menyelesaikan
penyusunan makalah. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Selama penyusunan makalah ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Anda sampaikan pihak-pihak yang telah membantu Anda di dalam penulisan tugas akhir ini. Anda perhatikan di sini, ya, di dalam penulisan karya tulis ilmiah, kata ganti orang itu tidak boleh menyebut dengan saya, aku, tidak boleh. Tepatnya menyebut dengan nama penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, teknisi, dan karyawan di lingkungan Universitas Stekom. Yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan sarannya. Yang kedua, ini adalah TK, di sini disebutkan ini adalah tempat untuk penelitian. Kemudian pengampu dan staf. Kemudian kedua orang tua penulis. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah membimbing. Kemudian pihak apa saja ini, pihak mana saja yang terlibat di dalam penulisan atau keberhasilan tugas Anda ini. Bulan dan tahun Anda tuliskan di sini. Kemudian nama penulis. Daftar isi. Di dalam menulis daftar isi, nah, Anda tuliskan mulai dari halaman judul. Halaman judul terletak pada halaman berapa? Tadi dituliskan Romawi 1 di atas. Kemudian kata pengantar ada di Romawi 2. Daftar isinya ada di Romawi 3. Bab 1 pendahuluan. Ini karya tulis ini, makalah ini terdiri dari bab 1, bab 2, kemudian bab 3, bab 4, dan terakhir adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Anda perhatikan di sini ya, ketika menulis bab 1, pendahuluan, 1.1 latar belakang ada di halaman 1. 1.2 rumusan masalah ada di halaman 1. 1.3 batasan masalah ada di halaman 2. 1.4 tujuan penelitian ada di halaman 2. 1.5 manfaat penelitian ada di halaman 2. Nah, ini menggunakan penulisannya pada sub pokok bahasan ini adalah menggunakan angka karena menyesuaikan di sini ya bab 1, maka di sini menyesuaikan dengan babnya 1.1, artinya sub pokok bahasan 1 pada bab 1, sub pokok bahasan 2 pada bab 1, sub pokok bahasan 3 pada bab 1, sub pokok bahasan 4 pada bab 1, sub pokok bahasan 5 pada bab 1. Kemudian landasan teori. Kedua, ini ada 4 subpokok bahasan. Pertama adalah definisi media pembelajaran interaktif. Yang kedua, program Adoplas. Yang ketiga, manfaat media pembelajaran. Yang keempat, langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Kemudian
bab 3-nya metodologi penelitian. Nah, juga sama ini ada 3 sub pokok bahasan jenis penelitian, desain penelitian, dan objek penelitian. Dan bab 4-nya adalah masuk pada analisis dan pembahasan. Ada 9 sub pokok bahasan di bab analisis. Nah, ini dituliskan pada masing-masing halaman 10, yaitu analisis pengguna, sarana prasarana pembelajaran, media, program media pembelajaran, kemudian desain, sampai selesai Anda menganalisis ya, membahas makalah ini. Kemudian bab 5-nya kesimpulan dan saran. 1, 2, 3 ini ada di halaman ini. Dan daftar pustaka ada terletak pada halaman 16. Ini pada halaman daftar isi dan kata pengantar. Nah, saya lanjutkan masuk pada isinya ya, bab isinya. Tapi terdiri dari 5 bab. Terdiri dari 5 bab.
Bab 1 pendahuluan, yaitu dimulai dari latar belakang. 1.1. Ini Anda jelaskan ya, apa saja yang latar belakangi Anda memilih atau mengembangkan judul dari topik yang sudah ditentukan. Nah, misalnya pada bab 1 ini menceritakan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dalam ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Oleh karena itu, agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan iptek tersebut, perlu penyesuaian-penyesuaian, terutama sekali yang berkaitan dengan faktor-faktor pengajaran di sekolah. Nah, Anda juga harus memperhatikan bentuk penulisan di sebagai kata depan atau preposisi. Maka penulisannya ini dipisah. Salah satu faktor tersebut adalah media pembelajaran yang perlu dipelajari dan dikuasai guru atau calon guru, sehingga mereka dapat menyampaikan materi pelajaran kepada para siswa secara baik dan berhasil. Hasil penelitian telah memperlihatkan media telah menunjukkan keunggulannya. Nah, ini juga harus diperhatikan bentuk penulisannya ya. Imbuhan, membantu para guru dan staf pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran serta lebih cepat dan lebih mudah ditangkap oleh murid. Nah, Anda utarakan sekitar 3 paragraf boleh. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, apakah yang dimaksud dengan media pembelajaran interaktif? Kemudian yang kedua, kenapa menggunakan Adobe Flash sebagai software untuk membuat media pembelajaran interaktif? Kemudian tiga, apa manfaat penggunaan media pembelajaran interaktif pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris kepada murid TK ini dengan menggunakan program ini? Kemudian batasan masalah. Ini Anda batasi masalah ini yang akan Anda bahas itu apa? Pada contoh makalah ini, yang dibahas adalah mengenai pembuatan beserta penyampaian media pembelajaran interaktif pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris kepada murid TK Baiti Janati Dolok Semarang menggunakan Adobe Flash. Nah, tujuan penelitian. Nah, tentu di dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah ini memiliki tujuan. Ya. Tujuannya itu adalah menjelaskan pengertian media pembelajaran. Yang pertama, yang kedua, menjelaskan hubungan media dengan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dan manfaat media pembelajaran. Manfaat penelitian. Manfaatnya yang pertama bagi mahasiswa manfaat penelitian bagi mahasiswa yang pertama Anda tuliskan, kemudian bagi universitas, berikutnya adalah landasan teori. Nah, jadi Anda tuliskan teori apa saja yang Anda gunakan untuk menulis makalah ini.
Media pembelajaran interaktif adalah metode komunikasi di mana output dari media berasal dari masukan dari pengguna. Kemudian media interaktif ini Anda tuliskan. Berdasarkan penjelasan pada jenis-jenis media pembelajaran bahwa ini Anda tuliskan ya. Program. Misalnya ini contoh, jadi menggunakan program Adobe Flash. Banyak mungkin dari sistem komputer beberapa program, kemudian dari desain grafis dan manfaat media pembelajaran. Nah, langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Nah, apa saja Anda tuliskan. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan research and development. Nah, apa-apa. Anda tuliskan apa itu R&D, penelitian dan pengembangan, kemudian desain penelitian. Nah, desain dimulai dengan mengadakan penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui misalnya. Desain penelitian, suatu kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan penelitian. Nah, ini misalnya kerangka kerjanya seperti ini. Anda berikan keterangan, misalnya ini media pendidikan, media pembelajaran interaktif, pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris dapat menyampaikan pesan pendidikan yang bermanfaat, misalnya media teknologi. Kemudian objek penelitian. Nah, objek penelitian ini ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ya. Kemudian objeknya adalah apa? Media pembelajaran interaktif, pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris. Kemudian instrumen pengumpulan data. Misalnya wawancara, observasi, studi pustaka. Bab 4 masuk pada pembahasan. Pembahasan ini Anda sesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah sudah dituliskan tadi di bab 1 setelah latar belakang. Ya. Jadi antara rumusan masalah dengan pembahasan itu harus sinkron, harus sama. Jika ada 3 rumusan masalah, maka di bab pembahasan ini juga ketiganya itu harus dijawab semua di bab pembahasan. Nah, ini. Nah, kemudian yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan di sini Anda menyimpulkan berdasarkan penelitian yang sudah Anda buat itu. Nah, ini misalnya ya, bunyi kesimpulan pada paragraf 1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul
ya, yang telah dilakukan dengan judul Media Pembelajaran Interaktif Pengenalan Nama Hewan dalam Bahasa Inggris kepada Anak TK Baiti Janati Dolok Semarang menggunakan Adobe Flash. Didapatkan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut. Nah, itu bunyi paragraf menyimpulkan. Media pembelajaran interaktif telah berhasil diproduksi oleh penulis untuk kemudian diaplikasikan kepada murid TK Baiti Janati serta mendapatkan respon yang sangat positif dari murid dan staf dari TK Baiti Janati. Dan yang kedua, media pembelajaran interaktif pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris dapat juga digunakan sebagai bentuk-bentuk penulisan kecil sebenarnya yang salah ya. Anda juga harus mengoreksi, membetulkan karena penilaian ini adalah yang dinilai adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran bagi instansi lain. Keterbatasan produk. Nah, Anda tuliskan juga tidak apa-apa, di sini juga boleh. Kita langsung pada saran. Nah, misalnya, untuk melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian tentang media pembelajaran interaktif pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang tertarik dan ingin melestarikan kesenian tersebut antara lain. 1. Agar media pembelajaran interaktif tersebut dapat digunakan oleh semua murid TK Baiti Janati, maka perlu penambahan unit komputer. Nah, ini saran-saran. Kemudian yang kedua, perlu kejelasan pengucapan bahasa pada media pembelajaran interaktif tersebut agar murid TK Baiti Janati dapat mendengar lebih jelas. Nah, daftar pustaka ini mengambil dari online sehingga harus menulis tanggal berapa link ini dibuka. Anda mengunduh ini tanggal berapa, harus dituliskan. 1, 2, 3, 4 menggunakan online semua ya. Ini perlu dikoreksi untuk daftar pustakanya. Tidak asal menulis linknya, tetapi juga Anda menuliskan judul makalah yang Anda jadikan sebagai bahan pustaka. Judulnya apa, penulisnya siapa, itu juga perlu dituliskan di dalam menulis bahan pustaka dari online. Kemudian ditulis diakses pada tanggal berapa ini mengunduh link yang Anda tuliskan ini. Jadi tidak asal menulis linknya saja, tetapi juga Anda tulis judulnya apa, penulisnya siapa, terbit di mana, tahun terbitnya kapan, dan kemudian terakhir diberi keterangan diakses pada tanggal berapa Anda membuka link tersebut. Nah, jadi itu tadi yang bisa dijadikan sebagai contoh di dalam penyusunan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia.
untuk angkatan 18-2 ini kan sudah menjelang akhir pertemuan, jadi harus saya adakan penilaian penilaian akhir, penilaian tugas akhir untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi materi hari ini bisa dibuka di YouTube saya, semuanya ada, dan kemudian mahasiswa, harapan saya mahasiswa bisa mencontoh dari makalah yang sudah saya tampilkan hari ini. Dari sistematika, kemudian bahasa yang digunakan, misalnya menemukan atau mengetik dalam mengetik itu kurang 1 huruf. Nah, itu jika dilihat dari sisi kebahasaan, maka tidak benar ya. Misalnya menulisnya kurang 1 huruf, itu kan juga tidak tepat di dalam bahasa Indonesia. Nah, juga di dalam menulis daftar isi ini ketika menulis letak halaman ini sesuaikan dengan kenyataan yang ada di dalam isi makalah ya. Jika misalnya tujuan penelitian ada di halaman 2, maka nanti ketika membuka halaman 2 ya isinya tentang tujuan penelitian, bukan manfaat penelitian. Gitu. Dan seterusnya sampai pada halaman terakhir yaitu daftar pustaka ya. Jika ada di halaman 16 ya berarti letak daftar pustaka ini memang ada di halaman 16 bukan di halaman lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan contoh menulis makalah yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.